Agama Kristen masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 oleh para pedagang dan juga para misionaris. Bangsa luar datang tidak hanya untuk sekedar berdagang, mereka juga menyempatkan situasi dan juga keadaan pada saat itu untuk menyebarkan Injil. Tokoh yang membawa agama ini ialah Thomas. Dia membawa ajaran yang berkembang di Timur Tengah, yaitu Kristen Nestorian. Pada tahun 661, para pedagang dan pelancong dari Persia pada masa Sassanid, yaitu sebelum dan selama masa pemerintahan Umayyah, masuk melalui jalur Sutra bagian selatan atau maritim. Pada tahun 820 dan 893, para uskup dari India menghadiri sinode di gereja timur tersebut. Pada abad ke-6 dan abad ke-14, metropolitan India disebutkan dengan dokumen Persia, dan juga itu yang menyebabkan agama Kristen sudah diperkenalkan dan ada pada abad ke-6. Kekristenan berawal dari bangsa barat yang datang ke Indonesia. Sekitar pada tahun 1540-an, para misionaris mulai datang dan menyebarkan misi mereka di beberapa daerah. Penyebaran agama Kristen pada masa-masa kolonisasi di Nusantara ini justru membuat perubahan, karena para misionaris-misionaris yang memiliki metode dan juga tujuan secara tersendiri, sehingga terjadinya pertikaian. Hal ini yang membuat banyak sekali perubahan akan perkembangan kekristenan. Portugis memulai penjelajahan samudra dari pantai barat Afrika menuju ke Asia Selatan dan Tenggara untuk berusaha secara menemukan jalan langsung ke Asia agar dapat mengambil alih posisi Turki saat itu yang menjadi penguasa perdagangan Asia dan juga Eropa. Orang-orang Portugis ternyata tidak memisahkan kepentingan gereja dan juga negara. Di satu sisi, negara berusaha untuk meningkatkan perekonomian, dan di sisi lain, gereja memiliki misi untuk mengabarkan Injil. Sehingga mereka pun menormalisasi atau monopoli perdagangan dengan dahli kekristenan. Tahun 1942 sampai dengan 1498, Spanyol dan juga Portugis berlomba-lomba untuk melakukan penjelajahan samudra dan menemukan pusat rempah di timur. Sehingga pada tahun 1494, Paus membagi dunia menjadi dua wilayah besar atas perjanjian Tordesillas. Gereja di Maluku Selatan pada zaman VOC sangat memainkan peran yang sangat sentral dalam penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut. Dalam perjalanannya terjadi konflik yang begitu banyak, membuat terjadinya pengaruh secara positif VOC terlihat dalam perkembangan agama Kristen di Maluku Selatan. Selanjutnya perjalanan agama Kristen lagi di Sulawesi Utara, ke Sangir Talaut pada abad ke-16, dan pada abad ke-17 memainkan persaingan antara Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Meski melibatkan konflik, tetapi agama Kristen tetap tumbuh. Pada tahun 1935, gereja Protestan menjadi gereja negara karena batas wilayah gereja sangat tumpang tindih dengan batas administratif pemerintah daerah, sehingga sebelum tahun 1866 dan setelah tahun 1926 disebut dengan Provinsi Maluku. Yang lebih besar dari Provinsi Maluku yang sekarang, sehingga wilayah gereja Protestan di Maluku juga menjadi tempat peristirahatan para pendeta Ambon sampai pada tahun 1846, dan sekarang meliputi wilayah Maluku bagian selatan sedang dilakukan. Pesan tobat yang dikeluarkan oleh Sinode GPM tahun 1960 merupakan titik balik dalam sejarah GPM. Di dalamnya para peserta sinode yang masih terlibat di dalam anggota, pendeta, dan yang bukan pendeta mengaku kelemahan dan kegagalan GPM. Para calon pendeta diharapkan memiliki pengetahuan umum yang memungkinkan mereka mengetahui dan memahami soal-soal kemasyarakatan dan memiliki ilmu teologi yang mampu menanggapi
menghadapi soal-soal teologis. Pada masa pekabaran Injil di Irian Jaya, semua Pulau Raja Ampat dan juga daerah pantai selatan bagian barat timur yang menjadi tempat pekabaran Injil. Di dalam pekabaran Injil di Irian Jaya bukan hanya tempat mereka saja, ada juga suku Numfor dan juga orang Biak. Pada tahun 1828, Pulau Irian bagian barat secara resmi dikatakan sebagai jajanan Belanda karena pada zaman itu orang Belanda menamakan tempat itu New Wincha. Pada tahun 1898, penjajahan yang dilakukan orang Belanda kepada Pulau Papua bagian barat dibangun dan didirikan aparat pemerintah yang lebih modern. Ada dua orang Jerman yang merintis usaha pekabaran Injil di Irian Jaya, yaitu W. Otto dan juga J.G. Geisler. Mereka berdua ini bekerja sebagai sendeling tukang. Kekristenan masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Perlu kita ketahui bahwa di daerah Nusa Tenggara Timur terdapat rempah-rempah yang menjadi incaran para bangsa asing pada waktu itu yang ingin melakukan pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang menjadi bahan kekayaan NTT pada waktu itu yang diincar adalah pohon cendana. Bahkan sampai sekarang pohon cendana masih menjadi ciri khas tersendiri bagi daerah Nusa Tenggara Timur. Di dalam pekabaran Injil yang dibawa oleh bangsa asing ke wilayah Nusa Tenggara Timur dengan mendatangi masyarakat-masyarakat, membangun komunitas yang baik dengan kehidupan masyarakat di sana pada saat itu, ternyata memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat membuat hati masyarakat luluh pada waktu itu. Akan tetapi ternyata perjalanan bangsa asing ini mengisahkan sebuah sejarah bagi NTT karena waktu itu kita dipercayakan untuk ada salah satu pendeta pribumi yang diberikan kesempatan oleh bangsa asing untuk menjadi pendeta pada waktu itu. Kristenan di Sulawesi. Minahasa telah mengalami perubahan sejak diserahkannya kepemimpinan kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM. Proses ini terjadi selama abad ke-19 dan juga abad ke-20 ketika Gereja Protestan Maluku atau GPM mengambil alih peran dari sendeling Belanda. Pekabaran Injil di Sulawesi Selatan dan Tenggara dilakukan oleh berbagai badan usaha. Pekabaran Injil di bagian utara daerah Sulawesi Selatan dilakukan oleh Gereja Protestan Indonesia atau yang kita kenal dengan sekarang sebutan GPI, kemudian oleh GZB dan juga oleh CGK. Pekabaran ini kemudian melahirkan Gereja Toraja dan juga Gereja Toraja Mamasa. Kekristenan di Pulau Jawa. Pada waktu VOC berkuasa kurang lebih 200 tahun, ternyata mereka kurang memperhatikan dalam bidang agama. Sehingga pada waktu VOC melakukan pekabaran Injil di tanah Jawa itu kurang mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat. Karena bagian atau lembaga VOC ini tidak memperhatikan secara baik tentang bidang agama atau hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa kala itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang pekabaran Injil di Pulau Jawa, maka kita akan mengingat kembali sosok pekabaran Injil atau guru yang lahir di Pulau Jawa, yaitu Kiai Sadra. Bagian terakhir yaitu kekristenan di Pulau Sumatera. Kita tahu bersama bahwa sebelum bangsa Barat datang ke wilayah Sumatera, di daerah seperti Aceh, Minangkabau dan yang ada di sekitarnya itu sudah dipenuhi oleh agama Islam. Jadi pada waktu itu sulit sekali bagi komponi Inggris dan juga bagi orang-orang Belanda untuk dapat melakukan pekabaran Injil di Pulau Sumatera. Sehingga pada waktu itu mereka mengalami kesulitan dan kegagalan yang banyak saat mau melakukan pekabaran Injil di tanah Sumatera. Ternyata setelah itu Van der Tuk memberikan nasihat-nasihat kepada para sendeling ini untuk melakukan pekabaran Injil di tanah Batak. Akan tetapi ternyata perjalanan ini gagal karena para sendeling itu tidak menyukai dengan kehidupan orang-orang Batak pada saat itu, karena mereka masih sangat menganut kepercayaan secara animisme dan juga dinamisme. Kemudian
Datang lagi seorang tokoh yang bernama Nommensen, tokoh yang memiliki sejarah besar bagi kehidupan gereja HKBP karena beliau adalah salah satu tokoh yang terus diingat sebagai perintis dengan berdirinya HKBP. Baik, sekian dan terima kasih oleh penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa yang akan datang.